Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Matahari pagi belum tinggi saat keheningan kampus negeri itu mendadak pecah oleh suara langkah sepatu yang berat. Pak Harun, dosen senior yang dikenal tenang dan bijaksana, baru saja tiba di ruang dosennya ketika dua pria berpakaian rapi datang menghampiri. Wajah mereka serius, dan salah satunya langsung menunjukkan tanda pengenal bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi. Maaf Pak Harun, kami dari KPK. Kami perlu Bapak ikut ke kantor untuk pemeriksaan. Ucap pria itu dengan nada tegas namun sopan. Seketika ruangan jadi hening. Beberapa dosen dan mahasiswa yang melihat langsung berhenti melangkah. Pak Harun tampak terkejut, namun ia tidak melawan. Ia hanya mengangguk pelan, lalu merapikan jasnya dan berjalan mengikuti kedua pria itu. Ada apa sebenarnya? Tanya seorang dosen muda kepada rekan di sebelahnya. Katanya sih, ada kaitannya dengan Mulyono, bisik yang lain. Mulyono. Nama itu langsung memunculkan banyak spekulasi. Ia adalah mantan pejabat publik, alumni kampus itu, dan dikenal dekat dengan Pak Harun. Beberapa bulan terakhir, Mulyono terseret kasus dugaan pemalsuan ijazah. Gosip yang belum jelas kebenarannya, tapi sangat cepat menyebar. Mobil hitam itu melaju keluar dari area kampus, membawa Pak Harun ke gedung KPK di Jakarta. Sementara itu, di media sosial, kabar penjemputan ini sudah menjadi trending. Judul-judul berita mulai bermunculan, dosen pembimbing Mulyono dibawa KPK. Apakah ada suap di balik ijazah Mulyono? Bukti makin kuat, Pak Harun terlibat. Di kantor KPK, suasana lebih tegang. Pak Harun duduk di sebuah ruangan berlampu redup. Di hadapannya ada dua penyidik yang siap dengan berkas-berkas setebal buku. Salah satu dari mereka membuka pembicaraan dengan kalimat yang membuat jantung siapapun bisa berdegup lebih kencang. Pak Harun, kami mendapat informasi bahwa Anda menerima sejumlah uang untuk menyatakan ijazah Mulyono sah. Kami ingin tahu, benarkah itu? Pak Harun diam. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya mengarah ke dinding, seolah sedang memutar ulang semua yang telah ia lalui bersama Mulyono. Ia tahu ini bukan pemeriksaan biasa. Ini bisa menghancurkan reputasi yang ia bangun puluhan tahun. Dan disinilah semuanya dimulai. Dalam ruang pemeriksaan KPK yang sunyi, Pak Harun menatap penyidik dengan wajah tenang. Sebelum saya jawab, izinkan saya menjelaskan dulu siapa Mulyono, ucapnya perlahan. Suasana mendadak berubah. Kedua penyidik bersiap mencatat. Belasan tahun lalu, Mulyono adalah mahasiswa saya di program Magister Administrasi Publik. Ia datang sebagai pegawai negeri dari daerah, katanya ingin meningkatkan kompetensi sebelum naik jabatan. Waktu itu, saya belum tahu siapa dia, saya hanya tahu satu hal, dia tekun dan rajin. Pak Harun menunduk sesaat, lalu melanjutkan. Skripsinya saya bimbing sendiri, dan saya ingat betul ia menulis tentang reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik. Bukan tulisan luar biasa, tapi cukup kuat untuk ukuran mahasiswa magister. Penyidik bertanya, Anda yakin dia benar-benar menempuh kuliah? Banyak pihak mengatakan itu hanya formalitas. Pak Harun tersenyum tipis. Dia hadir di kelas. Saya punya absensinya. Saya juga menyimpan file revisi skripsinya yang kami bahas berkali-kali. Tidak mudah meluluskan mahasiswa tanpa proses, dan saya tidak pernah bermain-main dengan itu. Salah satu penyidik lalu menunjukkan selembar fotokopi bukti transfer. Lalu bagaimana dengan ini? Transfer 30 juta rupiah dari rekening atas nama Yayasan Pendidikan milik Mulyono ke rekening Bapak, 2 minggu setelah ijazah keluar. Pak Harun melihat dokumen itu lama, lalu menghela napas. Itu, saya tahu transfer itu. Tapi itu bukan untuk pengakuan ijazah. Yayasan mereka pernah mengundang saya jadi pembicara seminar pendidikan di daerahnya. Honor kegiatan itu memang dibayarkan lewat rekening yayasan. Semua dokumentasinya masih saya simpan. Penyidik menatap tajam. Jadi tidak ada hubungan dengan pengesahan ijazah? Tidak ada. Sama sekali tidak ada, tegas Pak Harun.
Di luar kantor KPK, berita terus berkembang liar. Media memainkan narasi bahwa Pak Harun mungkin menerima suap. Netizen mulai menyerang reputasinya. Di kampus, mahasiswa terpecah antara percaya dan meragukan. Nama Mulyono kembali menguat dalam wacana publik. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Mulyono duduk menonton berita dengan gelisah. Ia menatap layar dengan wajah pucat. "Kenapa mereka tarik-tarik Pak Harun ke masalah ini?" bisiknya lirih. Beliau orang jujur, ini semua salah paham. Tapi waktu terus berjalan. Di kantor KPK, pemeriksaan belum selesai. Karena penyidik baru saja membuka satu dokumen penting, dan itu bisa mengubah segalanya. Di atas meja pemeriksaan, penyidik meletakkan sebuah map merah. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu menyodorkannya ke Pak Harun. Ini adalah salinan surat pengantar sidang akhir Mulyono yang ditandatangani oleh Bapak, lengkap dengan rekomendasi kelulusan. Kami ingin tahu, apakah ini benar ditulis dan ditandatangani oleh Bapak sendiri? Pak Harun mengambil kacamata baca, meneliti surat itu satu persatu. Ia mengangguk pelan. "Ya, itu surat yang saya buat sendiri. Mulyono memang layak lulus. Saya tidak bisa menolak kebenaran hanya karena ia sekarang sedang dipermasalahkan." Penyidik lain menggeser berkas lain, sebuah cetakan email yang tampak seperti hasil kiriman ke pihak kampus. "Kami juga menemukan laporan anonim yang mengatakan bahwa ijazah Mulyono hanya tempelan, bahwa dia tidak pernah ikut kelas, dan Bapak mengatur semuanya demi bayaran." Pak Harun menatap tajam ke arah penyidik. "Laporan anonim? Saya tidak tahu siapa yang mengirim. Tapi saya bisa pastikan, Mulyono ikut kuliah, sidang, dan semua tahapan sebagaimana mestinya. Saya punya dokumen rekam nilai, catatan konsultasi, serta email bimbingan skripsi. Semua bisa dibuktikan." Penyidik tampak saling pandang. Situasi mulai berubah. Di sisi lain, salah satu tim penyelidik KPK mendatangi bagian arsip kampus, meminta data kelas dan video rekaman pembelajaran daring dari tahun Mulyono kuliah. Dan di sana, semua terkonfirmasi. Nama Mulyono ada di absensi, nilainya terdaftar resmi, dan wajahnya terekam dalam puluhan sesi Zoom pembelajaran. Ia bukan bayangan. Ia mahasiswa sungguhan. Malam mulai turun ketika Pak Harun keluar dari ruang pemeriksaan untuk istirahat sejenak. Ia duduk di sofa luar ruangan. Wajahnya tampak letih namun tidak goyah. Seorang penyidik datang menghampiri dengan ekspresi sedikit lebih lunak. "Pak Harun, kami akan cek ulang semua dokumen. Tapi sejauh ini, keterangan dan bukti yang Bapak sampaikan cukup konsisten." Pak Harun hanya menjawab dengan anggukan. Sementara itu, di ruang terpisah, kepala penyidik menerima laporan terbaru dari tim verifikasi kampus. "Pak, ijazah Mulyono dinyatakan sah oleh pihak kampus. Tidak ditemukan manipulasi data. Tidak ada pemalsuan. Dan honor yang dikirim yayasan juga terverifikasi kegiatan seminar." Kepala penyidik mendesah pelan. "Berarti, kita harus mempertimbangkan bahwa tuduhan ini hanya berdasarkan asumsi." Dari balik kaca ruangan, mereka kembali melihat sosok Pak Harun yang duduk tenang. Seorang dosen yang tak gentar menghadapi badai, karena ia tahu yang ia bawa hanyalah kebenaran. Dan kini, semuanya perlahan menuju ke satu titik terang. Malam menjelang pukul 9 ketika suasana kantor KPK mulai sedikit lengang. Namun penyidik utama masih menatap layar komputer, memperhatikan jejak digital yang terlacak dari pengirim laporan anonim. "Kami temukan alamat IP dari email laporan tersebut," ujar salah satu staf IT sambil menyerahkan cetakan hasil penelusuran. Penyidik membacanya pelan. Alamat pengirim terhubung ke sebuah warnet kecil di daerah Rawamangun. Tetapi yang menarik bukan hanya itu, melainkan waktu pengiriman email. Email ini dikirim 2 hari setelah Mulyono menyatakan niatnya mencalonkan diri sebagai kepala daerah, gumam penyidik. Mereka mulai mencium aroma motif politik. Dan semakin dalam ditelusuri, satu nama mulai muncul dalam daftar pengakses warnet pada waktu itu. Seorang mantan rival Mulyono saat lelang jabatan beberapa tahun lalu. Namanya Agus Suprapto. Dulu bersaing dengan Mulyono di tingkat eselon 2. Kalah dalam seleksi, tapi belakangan aktif di salah satu partai politik, jelas staf penyidik.
Penyidik langsung meminta penelusuran mendalam terhadap Agus. Dalam beberapa menit, muncul data bahwa Agus adalah pemilik yayasan riset kebijakan yang selama ini kritis terhadap jalur pendidikan pejabat-pejabat lokal, termasuk Mulyono. Di sisi lain, Pak Harun dipanggil kembali ke ruang pemeriksaan untuk diberi kabar perkembangan. Pak Harun, kami sudah hampir menutup penyelidikan ini. Tidak ada cukup bukti bahwa Anda menerima bayaran untuk melegalkan ijazah Mulyono. Kami juga menemukan bahwa laporan anonim berasal dari pihak yang punya riwayat konflik dengan Mulyono. Pak Harun menatap tajam. Jadi, ini semua hanya karena persaingan jabatan. Penyidik mengangguk. Sepertinya begitu. Dan sayangnya, Bapak ikut terseret. Pak Harun menarik napas panjang. Nama baik bisa rusak bukan karena kesalahan, tapi karena fitnah yang dibiarkan tumbuh. Malam itu, berita yang menyudutkan Pak Harun mulai tenggelam, digantikan dengan laporan klarifikasi resmi dari KPK. Di media sosial, netizen mulai berbalik arah. Beberapa mahasiswa Pak Harun menulis testimoni tentang integritas dosen mereka. Sementara itu, di sebuah kafe kecil, seorang pria bernama Agus Suprapto membaca berita klarifikasi itu sambil mengepalkan tangan. Rencananya gagal. Dan kini, bukan tidak mungkin namanya yang akan masuk dalam daftar pemeriksaan berikutnya. Di kampus, Pak Harun kembali berdiri di depan kelas. Tak ada keterangan panjang. Ia hanya berkata, "Kita belajar hari ini tentang satu hal penting, bahwa fitnah bisa menyala, tapi kebenaran tidak akan pernah padam." Berita klarifikasi KPK sudah tersebar luas saat Mulyono akhirnya bersedia memberikan pernyataan resmi. Duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana, ia menghela napas panjang sebelum mulai bicara. "Assalamualaikum, saya Mulyono. Selama ini saya hanya bisa diam, biar semuanya berjalan sesuai proses. Tapi sekarang saya ingin menyampaikan satu hal penting." Ia menatap kamera dengan mata yang terlihat lelah namun tegas. "Ijazah saya memang asli, bukan hasil manipulasi atau rekayasa apapun. Saya telah melalui seluruh proses akademik dengan sungguh-sungguh, dan dosen pembimbing saya, Pak Harun, adalah saksi kebenaran itu." Mulyono melanjutkan, "Saya tahu banyak orang curiga, apalagi ketika politik ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak ingin itu terjadi. Saya ingin membuktikan bahwa pendidikan dan integritas itu tidak bisa dijual." Ia mengakui tekanan yang ia alami selama ini. "Banyak sekali yang mempertanyakan saya, bahkan keluarga saya juga merasakan dampaknya. Tapi saya percaya, kebenaran akan berbicara pada waktunya." Dalam pidatonya, Mulyono juga berterima kasih kepada Pak Harun yang tetap berdiri teguh walau diterpa tuduhan. "Beliau adalah guru saya, bukan hanya dalam dunia akademik, tapi juga dalam integritas." Pidato itu berakhir dengan harapan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah percaya pada kabar tanpa bukti, dan terus menjaga kejujuran di setiap aspek kehidupan. Seiring dengan pidato Mulyono, suasana kampus mulai kembali normal. Mahasiswa berdiskusi dengan semangat, dan dosen lainnya memberikan dukungan moral kepada Pak Harun. Di luar sana, kabar tentang kegagalan fitnah itu mulai memudar dari pemberitaan, dan nama Mulyono serta Pak Harun perlahan kembali membangun reputasi mereka. Namun, semua tahu bahwa kejadian ini menjadi catatan penting tentang bahaya fitnah dan kekuatan kebenaran yang akhirnya terungkap. Setelah pemeriksaan dan klarifikasi dari KPK, suasana di kampus dan lingkungan Mulyono mulai berubah. Pak Harun mendapatkan dukungan penuh dari rekan dosen dan mahasiswa. Ia kembali mengajar dengan semangat baru, mengajarkan bukan hanya ilmu akademik, tapi juga nilai kejujuran dan keberanian menghadapi cobaan. Mulyono pun perlahan mengembalikan reputasinya. Meski jalan politiknya sempat tersandung, ia bertekad untuk melangkah lebih jujur dan transparan ke depan. Beberapa organisasi masyarakat dan tokoh pendidikan mulai mengundangnya untuk berbagi pengalaman tentang pentingnya integritas. Di sisi lain, KPK makin waspada terhadap laporan anonim yang bermotif politik. Mereka mulai merumuskan aturan dan prosedur baru agar tidak mudah terjebak dalam permainan fitnah yang bisa merusak nama baik seseorang tanpa bukti kuat. Cerita ini menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kebenaran tidak selalu langsung tampak, tapi dengan kesabaran dan bukti yang jelas, semua akan terungkap. Bahwa fitnah bisa datang dari mana saja, termasuk dari orang-orang yang memiliki kepentingan tersembunyi.
Pak Harun dan Mulyono kini menjadi simbol keteguhan hati dan integritas dalam dunia pendidikan dan pemerintahan. Kisah mereka mengingatkan kita semua untuk selalu berhati-hati menilai sesuatu, dan pentingnya menjaga nama baik dengan sikap jujur dan terbuka. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun jejak kisah Pak Harun dan Mulyono tetap dikenang oleh banyak pihak. Kampus menjadi lebih bersih dari fitnah dan lebih kokoh dalam menegakkan nilai kejujuran. Pak Harun, dengan senyum bijaknya, berkata pada salah satu mahasiswa, "Hidup ini bukan hanya tentang ilmu yang kita pelajari, tapi tentang bagaimana kita menjaga kejujuran dan kepercayaan." Mulyono pun terus melangkah maju, menjadikan pengalaman pahit sebagai pelajaran berharga. Ia berjanji untuk terus berjuang demi kebaikan dan transparansi, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kebenaran. Meski badai datang menerpa, integritas akan selalu menjadi cahaya yang menuntun. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu bersikap jujur dan berani menghadapi tantangan. Karena pada akhirnya, hanya kebenaran yang mampu bertahan lama dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak kisah nyata tentang perjuangan menjaga integritas dan kebenaran ini. Semoga cerita Pak Harun dan Mulyono bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu jujur dan tidak mudah terpengaruh fitnah. Jangan lupa untuk terus dukung channel Langkah Kisah dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Matahari pagi belum tinggi saat keheningan kampus negeri itu mendadak pecah oleh suara langkah sepatu yang berat. Pak Harun, dosen senior yang dikenal tenang dan bijaksana, baru saja tiba di ruang dosennya ketika dua pria berpakaian rapi datang menghampiri. Wajah mereka serius, dan salah satunya langsung menunjukkan tanda pengenal bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Maaf Pak Harun, kami dari KPK. Kami perlu Bapak ikut ke kantor untuk pemeriksaan," ucap pria itu dengan nada tegas namun sopan. Seketika ruangan jadi hening. Beberapa dosen dan mahasiswa yang melihat langsung berhenti melangkah. Pak Harun tampak terkejut, namun ia tidak melawan. Ia hanya mengangguk pelan, lalu merapikan jasnya dan berjalan mengikuti kedua pria itu. "Ada apa sebenarnya?" tanya seorang dosen muda kepada rekan di sebelahnya. "Katanya sih, ada kaitannya dengan Mulyono," bisik yang lain. Mulyono. Nama itu langsung memunculkan banyak spekulasi. Ia adalah mantan pejabat publik, alumni kampus itu, dan dikenal dekat dengan Pak Harun. Beberapa bulan terakhir, Mulyono terseret kasus dugaan pemalsuan ijazah. Gosip yang belum jelas kebenarannya, tapi sangat cepat menyebar. Mobil hitam itu melaju keluar dari area kampus, membawa Pak Harun ke gedung KPK di Jakarta. Sementara itu, di media sosial, kabar penjemputan ini sudah menjadi trending. Judul-judul berita mulai bermunculan, dosen pembimbing Mulyono dibawa KPK. Apakah ada suap di balik ijazah Mulyono? Bukti makin kuat, Pak Harun terlibat. Di kantor KPK, suasana lebih tegang. Pak Harun duduk di sebuah ruangan berlampu redup. Di hadapannya ada dua penyidik yang siap dengan berkas-berkas setebal buku. Salah satu dari mereka membuka pembicaraan dengan kalimat yang membuat jantung siapapun bisa berdegup lebih kencang. "Pak Harun, kami mendapat informasi bahwa Anda menerima sejumlah uang untuk menyatakan ijazah Mulyono sah. Kami ingin tahu, benarkah itu?" Pak Harun diam. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya mengarah ke dinding, seolah sedang memutar ulang semua yang telah ia lalui bersama Mulyono. Ia tahu ini bukan pemeriksaan biasa. Ini bisa menghancurkan reputasi yang ia bangun puluhan tahun. Dan disinilah semuanya dimulai. Dalam ruang pemeriksaan KPK yang sunyi, Pak Harun menatap penyidik dengan wajah tenang. "Sebelum saya jawab, izinkan saya menjelaskan dulu siapa Mulyono," ucapnya perlahan. Suasana mendadak berubah. Kedua penyidik bersiap mencatat. "Belasan tahun lalu, Mulyono adalah mahasiswa saya di program Magister Administrasi Publik. Ia datang sebagai pegawai negeri dari daerah, katanya ingin meningkatkan kompetensi sebelum naik jabatan. Waktu itu,
Saya belum tahu siapa dia, saya hanya tahu satu hal, dia tekun dan rajin. Pak Harun menunduk sesaat, lalu melanjutkan. Skripsinya saya bimbing sendiri, dan saya ingat betul ia menulis tentang reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik. Bukan tulisan luar biasa, tapi cukup kuat untuk ukuran mahasiswa magister. Penyidik bertanya, Anda yakin dia benar-benar menempuh kuliah?